Hello, guys. Welcome back to the new episode of our podcast. Yoo-hoo, this is the 5th episode. So, welcome back to the Ruang 44 podcast. So, this podcast is hosted by our members, as you can see at the previous podcast. Okay, so let's start the podcast. Kali ini kita akan mengangkat tema yang tidak jauh dari tema-tema yang sebelumnya. Betul tidak? Betul. Betul. Ini si Ahla tiba-tiba hilang. Jadi, ini kan masih banyak ya masyarakat-masyarakat yang belum paham tentang terapi bicara. Kalian kan juga ada pengalaman juga waktu datang ke Solo, atau ke kalian di rumah, itu kalau selalu sebutin jurusan terapi bicara, selalu ditanyain balik, apa itu terapi bicara, seperti itu kan. Nah, oke, sesuai judul. Jadi kita akan membahas tentang perlunya mengedukasi masyarakat tentang terapi bicara sebagai mahasiswa. Oke, jadi Topik yang menarik. asik. Jadi pertanyaan pertama nih buat kalian. Kenapa sih perlu mengedukasi masyarakat tentang terapi bicara? Kenapa? Ayo, siapa mau jawab duluan? Kenapa penting mengedukasi masyarakat? Salah satunya mengenalkan, kalau kataku nih ya, salah satunya mengenalkan apa itu terapi bicara, karena di Indonesia sendiri itu masih sedikit kan. Baru ada 4, ya kan? Baru ada 4 program kampus, studi maksudnya. terapi Oh ya, benar. bicara, Ya, ya. betul, di 4 kampus. Jadi otomatis belum tahu. Selain itu, kan terapi bicara sendiri sebenarnya banyak dibutuhin untuk anak-anak terutama. Tapi kebanyakan kan karena belum tahu apa itu terapi bicara, jadi masih banyak orang tua di sana yang padahal anaknya itu butuh terapi bicara. Tapi karena nggak tahu terapi bicara, jadinya ya nggak di terapi bicara gitu. Oke, Kalau ya. menurut aku. Bisa. Ahla, mau nanggepin? Atau Sama sih. menambahkan? Iya, boleh. Jadinya kan jadi lebih bagus gitu. Kalau orang tua yang tahu terapi bicara kan otomatis lebih cepat penanganannya. Jadi keterlambatannya kan bisa dikejar gitu. Jadi lebih bagus sih kalau lebih tahu, bisa menerima edukasi kan, jadi anaknya nggak terlalu lama gitu sakitnya, bisa diobati atau dicegah terlebih dahulu. Oh, gitu. Jadi perlunya sosialisasi untuk masyarakat tentang terapi bicara tuh penting banget ya, soalnya kan bisa aja nih orang tua ini kalau ada misalnya anaknya terlambat bicara, oh tahu dibawanya kemana, atau enggak orang tua ini bisa sebelum atau untuk mencegah anaknya dapat apa ya gangguan komunikasi nih harus ngapain aja gitu kan untuk menstimulasi supaya perkembangan bicara dan bahasanya itu tidak terlambat. Itu bisa jadi. Ya udah, oke, kalau gitu langsung aja ya kita ke nomor 2. Ini pertanyaannya. Apa saja kemungkinan tantangan ketika mengedukasi masyarakat? Oke. Iya, silakan speak up. Kemungkinannya sih kalau misalkan nih ada orang tua yang mungkin kita misalkan udah edukasi nih, karakteristik yang gangguan tuh seperti ini. Kadang yang bikin susah juga tuh orang tuanya sendiri gitu loh. Dia tuh kadang ada yang denial gitu loh terhadap kenyataan bahwa anaknya tuh mengalami itu. Dan kayaknya sih yang disalahin adalah argumen kita, bukan argumen, ding. Fakta-fakta yang kita sampaikan itu yang jadi kayak salah. Ya. Mungkin maksudnya orang tua nganggap itu normal, padahal itu
misalnya ada Iya. anaknya kena gangguan itu, misalnya keterlambatan atau gimana, terus Iya, anggapnya kayak Bu itu karakteristiknya normal sama deh nih. gitu. Ya, Terus kayaknya kita enggak gitu deh oh ya ya gitu. ya ya. Iya, bisa boleh. Apalagi kayak ranah-ranah yang tidak diketahui oleh orang bahwa itu tuh ranah kita gitu. Oh Ternyata tuh ya. ada loh orang yang kayak gitu tuh. Kayak anak gangguan belajar deh itu kan ada kan anak Iya yang ada. emang mengalami gangguan belajar gitu. Tapi ada aja kayak yang enggak itu tuh karena males anaknya gitu. Ya Mm-mm. sebenarnya ya gimana ya? Itulah jadi kadang orang tua tuh ada yang pas lagi emang anaknya tuh males. Anaknya tuh emang nggak pinter aja kali Iya, gitu. anaknya nggak pintar Iya, aja ada gitu kan. gitu. Tapi kan iya Iya. bisa kemungkinan dia ada gangguan gitu kan. Yang gangguan dalam belajarnya yang mengakibatkan dia itu kayak ngerasa terlambat kalau dia belajar atau kayak gimana gitu. Terus Iya. ya kadang sampai bisa nyalahin gitu ya, mungkin anaknya aja yang nggak bisa atau gimana gitu kan. Tapi kan kayak bisa diatasi Kan atau bisa sebel gitu. ditingkatkan gitu kan. Sebenarnya bisa Iya. ditingkatkan. Ahla mungkin ada tambahan dari pengalaman-pengalaman yang ada mungkin. Bicara juga kayaknya banyak loh orang tua, kayak anaknya kan kadang telat bicara, terus kayak cuman bisa bilang iya enggak gitu, padahal anaknya udah hampir 2 tahun. Tapi kadang orang tua, enggak anakku normal aja gitu. Orang tuanya, ayahnya juga dulu gitu, apa neneknya gitu dulu bilang, nggak apa-apa, ini mungkin dia tuh masih belum aja, nanti ada kok waktunya gitu. Atau enggak, apa lagi ya, sering sih kejadian kayak gitu, pas udah lebih 2 tahun kayak bingung sendiri, kok nggak ngomong-ngomong ya, nggak ngomong-ngomong, padahal kan sebelumnya juga seharusnya udah diwanti-wanti gitu. Harusnya jadi pertanyaan besar buat orang tua gitu, kenapa anakku belum bisa ngomong gitu. Ternyata dari situ kan orang tua udah nyari tahu informasi dulu gitu, perkembangan-perkembangan tahapan-tahapan anak. Kan sekarang juga media sosial udah banyak, internet udah bisa mudah diakses. Itu sih kadang orang tua eh, apa ya, lama menyadarinya kali ya, atau mungkin eh, sulit memungkiri kalau anaknya mau Sulit menerima kalau anaknya mengalami seperti itu mungkin ya. Mengalami ada keterlambatan atau mengalami gangguan keterlambatan. Padahal gitu ya. keterlambatan kan dari stimulus kan, iya nggak mesti gangguan gitu kalau terlambat. Terus juga cadel kan kadang anak nggak bisa huruf R gitu. Terus Mm-mm. ditunggu tapi nggak dikasih latihan kan juga percuma gitu. Iya, Nanti pas udah semakin besar kan makin sulit ditanganinya. Jadi itu sih susahnya orang tua, susah apa ya? ada susahnya Mungkin menerima atau keterlambatan. Iya, 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 emang dari beberapa itu kasus aja emang sih. ada yang kayak gitu ya. Jadi pikirannya masih normal-normal Hmm, aja nih awalnya gitu. Tapi kok lama-lama kok nggak sesuai sama usia anak-anak lain ya gitu kan. Jadi iya iya gitulah. nanti bingung sendiri. Nanti bingung sendiri. Iya, Itu sih sulitnya. emang harusnya orang tua itu kayak mempelajari dulu gitu. Ini usia segini harusnya ngapain aja gitu. Supaya nanti kalau memang anaknya nggak menunjukkan atau belum menunjukkan ciri-ciri dia itu mampu atau udah berkembang atau sedang berkembang, itu bisa dikasih stimulasi gitu kan. Oke, Iya, that's a nice answers. Terus next ya. Siapa aja sih yang perlu diedukasi? Ahla dulu deh yang jawab. Ahla gimana ya? dulu. Hmm. Mengedukasi itu kadang juga kita kalau diedukasi itu kayaknya bisa semua orang deh. Orang yang punya anak atau yang belum punya anak. Kan semua wanita kayaknya, tapi kebanyakan wanita ya. Soalnya kan wanita kan nanti pasti punya anak. Mau sekarang, nanti, atau 10 tahun ke depan gitu kan pasti punya anak. Apalagi teman-teman kita yang nggak tahu jurusan TW gitu. Bagus sih buat diedukasi buat ibu-ibu muda nih yang sekarang kan lagi marak nikah muda atau nikah di usia dini, dikasih tahu tuh. Soalnya kan
bisa aja dicari tahu kayak di Google atau di internet, bisa di sosial media. Bagus sih kalau kita kayak bikin dari sosial media kita bikin gitu. Kayak perkembangan perkembangan bicara anak itu usia setahun udah bisa apa aja. Kan nggak perlu yang udah punya anak harus belajar gitu. Sebelum punya anak kan juga bisa baca-baca sambil. Jadi orang tuanya lebih tahu gitu. Bagus sih kalau orang tuanya atau ibunya kayak perempuan-perempuan nih pastinya harus tahu perkembangan anaknya. Nggak mesti dia harus kuliah di TW gitu. Lewat sosial media kayaknya bagus. Berarti Itu aja sih peran kayaknya. aktif dari orang tua juga perlu ya untuk mencari. Selain kita mengedukasi, peran aktif orang tua juga perlu gitu. Ini, Iya, tapi bagusnya gimana? di garis bawah gitu loh. Kalau mengetahui kayak gitu tuh nggak mesti anaknya harus gangguan. Kan kayak gitu tuh bagus aja kayak, oh ya anakku udah melewati batas ini. Kan nanti bisa jadi kebanggaan sendiri gitu kalau anak udah berhasil melewati ini. Tapi kebanyakan orang kalau tahu-tahu kayak gitu ya pasti sesudah apa ya? Nggak tahu deh. Sesudah kejadian gitu baru cari gitu maksudnya. Iya, Sesudah anaknya kadang mengalami keterlambatan baru iya, Akhirnya searching. progresnya tuh iya, agak lama karena mengejar ketertinggalannya itu kan ya. Iya, bisa. iya. Mm-mm. Sayang kalaunya baru parah baru ditanganin gitu. Oke, dia ini ntar dulu. Nida ini bergabung atau enggak nih dia? Kayaknya Gunung namanya di juga mute. gunung. Iya, lagi mati lampu nih kebetulan. Ya udah nggak apa-apa. Dia aja. Mau nambahin nggak dia? Tadi Ahlak paling untuk orang tua atau manusia pada umumnya ya kan. Mungkin lebih aku mau Iya, iya. nambahin ke guru nggak sih? Guru-guru Oh SD iya, atau bener. guru-guru TK tuh TK, kayaknya juga sasaran PAUD. untuk Dia soalnya diedukasi pertama deh itu ya. Iya, sama TW. Karena iya bener. kadang orang tua juga kan sangat menghargai omongan guru ya kalau misalnya anaknya sekolah di situ gitu. Jadi kayaknya penting deh Iya bener sih. segala macam itu Iya bener. diedukasi. Bentar, pikir apa ya tadi aku tuh mikir apa gitu. Soalnya Ayo, kan apalagi? juga berhubungan sama belajarnya. Kan belum bisa aja anak di rumah kan bicaranya doang gitu, nggak tahu tentang kegiatan bermain anak. Kan bisa aja guru kayak mengidentifikasi awal gitu, kayak nge-screening awal lebih dulu. Jadi misalkan nih anaknya ada gangguan belajar, disleksia mungkin atau apa lagi ya, yang dia nggak bisa berhitung agrafia atau apa? Aku lupa. Itu Seperti kan anak bagus spesial. tuh Iya. kayak dikasih tahu dulu kalau misalkan gurunya udah nyadari nih kalau anaknya mengalami ketidakmampuan atau keterlambatan kayak belum bisa, kan orang tuanya bisa jadi lebih memperhatikan gitu. Jadi biar keterlambatannya nggak terlalu jauh gitu. Bagus sih dia bener kalau mengedukasi guru. Berarti untuk bisa men-screening literasi awal anak gitu ya, yang Iya bener hubungannya. kayaknya. Soalnya pendidikan kan nggak semua orang tua yang ngeliatin pendidikannya gitu, kayak anaknya udah bisa apa aja nih, udah bisa baca belum. Kadang kan orang tua juga sibuk gitu di rumah Ya, kalau jadi orang tuanya bekerja. jadi emang hubungannya sama guru TK ya supaya mereka tuh tahu kalau misal anaknya ada gangguan atau ya setidaknya apa ya keterlambatan belajar gitu yang bisa dilihat dari literasi awalnya mungkin bisa nih dirujuk ke terapi bicara kayak gitu kan? Ya betul. Iya, biar keterlambatannya juga nggak jauh. Iya, iya benar banget. Nanti kan kalau keterlambatannya dia dari SD aja, dari TK mau ke SD nggak bisa baca kan nanti juga susah gitu. Nanti di kelas 1, nanti ke kelas 2 jadi susah. Sayang kan Benar. kalau dia tinggal kelas. Semakin Betul. cepat kan semakin bagus juga. Ya betul banget. Kadang Jadi juga ada loh kayak misalkan orang tua nih
kayaknya tahu deh anaknya ini agak bermasalah, tapi tidak ingin ke SLB gitu loh. Jadi dia gak nerima kenyataan juga sih ujung-ujungnya. Jadi dipaksa untuk ke sekolah normal. Kasihan anaknya gak sih kalau dia dipaksa ke sekolah normal, sedangkan kenormalannya dia tuh nggak seperti anak-anak normal gitu maksudnya. Iya, paham. Tapi biasanya emang ada juga yang iya sih yang disekolahkan ke normal, mungkin karena IQ-nya itu sama kali ya sama anak normal, cuman ada misal kayak Iya, gangguan pendengaran gitu yang ringan gitu. Biasanya kan ada yang masuk ke sekolah normal dan itu nggak apa-apa, maksudnya karena ada kuotanya masih juga kan. ya benar masih wajar-wajar juga gitu. Ada juga iya benar. Itu sebagian contoh yang bisa misalnya anak-anak ABK yang dimasukkan ke sekolah normal gitu. Itu sebagian contoh gitu. Itu bisa. Tapi yang kayak mungkin nggak bisa mengikuti atau ya maksudnya terlambat lah ya mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah ya di sekolahin ke SLB kayak gitu kan. Tapi ya sayangnya sih Sayangnya mungkin ada beberapa yang atau enggak memaksakan gitu kan memasukkan ke sekolah normal padahal anak-anaknya kemampuannya belum bisa mengikuti banget sama anak-anak di sekolah normal. Boleh. Jadi kesimpulannya orang-orang yang menerima edukasi tentang terapi bicara ini bisa dari semua gender ya, bisa dari laki-laki atau perempuan gitu dan ini juga bisa juga untuk anak-anak atau sampai dewasa karena kan lingkup terapi bicara nggak cuman anak-anak aja gitu kan orang dewasa juga bisa di kasus bahasanya lebih ya ke afasia itu kan. Terus habis itu semua pekerjaan juga bisa dari guru TK, guru SLB, atau orang-orang dengan yang berpenghasilan rendah yang mungkin kurang akses untuk mengakses apa sih itu terapi bicara. Misal kayak yang sering aku jumpain nih kalau aku sering pergi-pergi gitu kan aku selalu pakai ojek online. Nah, itu di situ selalu ada percakapan gitu. Mbak, jurusannya apa gitu. Terus oh terapi bicara Pak gitu kan pasti ojek online-nya itu pasti tanya juga kan, oh itu apa Mbak? Itu yang untuk anak SLB ya Mbak itu kan selalu mindsetnya tuh untuk anak-anak ABK padahal untuk anak normal juga bisa yang mungkin ada gangguan bicara bahasanya atau keterlambatan bicara kayak gitu-gitu kan. Jadi ya disitulah terapi bicara atau mahasiswa terapi bicara ini bisa mulai mengedukasi untuk semua masyarakat gitu. Bisa ya pokoknya semuanya lah sangat diperlukan edukasi. Kayak gitu. Oke. kayaknya ada alasan lagi deh Apa-apa tuh? kenapa edukasi itu sangat-sangat diperlukan juga ya. Dan sasarannya tuh kepada orang-orang biasa pun kayaknya masuk alasannya tuh untuk ini. Misalkan nih anak stuttering atau anak lettering. Sebenarnya itu kan kalau misalnya kita lebih menjudge mereka tuh malah lebih down gitu kan mentalnya dan permasalahannya mereka malah makin berat kan. Kayaknya orang-orang biasa juga emang harus diedukasi deh masalah kayak gitu. Iya. Menjudge-nya tuh maksudnya kayak gini. Misal kalau anak kan kalau selalu gitu? kalau selalu langsung di to the point gitu. Itu dong jangan cepet-cepet dong atau gimana itu kan pasti ternotis kalau oh aku nggak normal ya itu kan pasti nanti dia tuh mikirnya kalau aku tuh ngomong tuh nggak pernah normal atau nggak pernah jelas atau gimana gitu kayak gitu yang perlu banget untuk mengedukasi bagaimana cara untuk menyikapi kalau anak-anaknya ada gangguan bicara atau gangguan bahasanya kayak gitu ya. Oke. Jadi malah bahan ejekan dan ketawaan gitu. Iya takutnya nanti anaknya jadi kepikiran terus minder malah nggak mau ngomong ya susah juga kalau anak nggak mau ngomong susah nih ribet. Iya. Nida nih udah bergabung atau belum Nida? Halo Nida. Udah. Oh udah oke. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya. Abis ini Nida deh kayaknya jawab. Ya bener banget. Oke Nida. Tapi di aku berisik nggak? Di aku berisik nggak? Enggak. Jelas. Oke Nida siap? Okay.
pertanyaan selanjutnya. Apaan? Ya, pertanyaannya nih, di mana tempat edukasi yang paling fleksibel? Menurut kamu di mana, Nida? Sebenarnya kalau edukasi paling fleksibel, kata aku di sekolahan, mungkin di posyandu gitu kan. Di posyandu itu kan banyak-banyak ibu gitu, terus mungkin di mana lagi ya? Kayak Di sekolah itu perkumpulan bener. ibu-ibu lah. Ya, Tapi di PKK. sekolahan kan kebanyakan anaknya. Oh, gitu. Bisa juga. Arisan ibu-ibu bisa juga itu. Kan biasanya kita sebagai anak-anak diajak tuh, ayo ikut arisan. Nanti tanyain paling kan, Mbak, kamu jurusan apa? Lah itu bisa sekalian edukasi lah. Tapi di sekolah bisa juga loh. Di Terus apa sekolah lagi ya? Di mana gurunya lagi kan ya? diedukasi, gurunya. Kalau di sekolahan. Oh iya, iya juga sih. Ya, Terus, gurunya sih yang juga sih. Terus mana lagi ya? Kalau Di TK bisa nggak sih, Kak? Di TK gitu, bisa. di TK. TK kan biasanya di ibunya sekolah. pada nungguin anaknya gitu. Iya di sekolah. Oh iya. Tapi kan itu tadi tuh buat gurunya. Sekarang kan kadang ibu di Jawa itu kalau TK itu ditungguin nggak sih? Kalau di Banjar itu kebanyakan ditungguin gitu loh. Akhirnya kan ibu-ibunya kadang ngerumpi, kadang paling gua kan nanti ada kayak komunikasi mungkin kayak cerita-cerita. Iya, benar-benar. Anak aku loh, yang kedua mungkin belum bisa ngomong, lalu aku bawa ke terapi bicara. Atau enggak, misalkan ibu kita gitu, punya adik kecil kan kita. Terus, anak aku jurusan terapi bicara loh, mungkin ada yang, misalkan ya, Rizky kan punya anak nih di TK tersebut, terus aku kan juga punya anak. Akhirnya kan aku bilang, Rizky cerita awalnya mungkin, ini ada loh sepupu aku katanya nggak bisa ngomong gitu. Terus kenapa ya keterlambatan gitu? Kan bisa aja tuh misalkan aku punya kenalan akhirnya dikasih tahu mungkin di sini lomba bagus katanya buat terapi bahasa. Ini bagus juga buat edukasi gitu di Iya, sekolah buat orang tua. iya, baik. Di Facebook kan banyak ibu-ibu tuh biasanya. Oh iya, iya Kalau ya nggak di perkumpulan keluarga. ibu-ibu. Arisan keluarga juga loh kadang tante-tante. Iya benar-benar. Di WhatsApp grup. Di Iya, grup keluarga. iya bener. Tapi kalau di grup WhatsApp tuh jarang loh kayak edukasi tentang bicara, bahasa, komunikasi. Padahal kan Ibu kata Rizky kebanyakan tadi hoax. pasien kita itu nggak selalu anak kecil gitu, bisa aja orang dewasa. Mungkin yang orang habis flu kan bisa aja nanti jadi afasia, walaupun nggak selalu afasia, tapi kan bagus aja kalau kita tahu informasi gitu. Iya. Jadi kesimpulannya di edukasinya tuh bisa di mana aja ya, di sekolah bisa, di tempat PKK bisa, di posyandu bisa, pokoknya di mana aja. Soalnya lingkup TW juga dari bayi atau dari bayi sampai dewasa juga bisa, gitu ya. Oke. Kalau gitu langsung ke last question mungkin ya guys. Ntar aku cari dulu mana ini. Oke, soal terakhir nih guys. Kita punya 5 menit. Bagaimana cara mengedukasi yang baik sebagai mahasiswa? Yo, dia. Gimana cara yang baik untuk Dia mengedukasi? padamu. Jangan menghakimi banget sih kayaknya. Kalau Tetap menghargai pendapat ya. Iya, betul-betul. Ya gimana ya, namanya juga kadang ada juga pendapat-pendapat ibu-ibu yang agak melenceng sama Yang teori. terlalu Tapi ada konservatif aja kan. mungkin ya. Iya. Itu ya udahlah ya. Terus percaya diri aja gak sih? Iya, bisa. Benar. Ya Sama harus. Percaya diri itu adalah iya, kunci. betul. Terus? Sama pakai bahasanya tuh pakai bahasa tergantung kita yang edukasinya kemana. Kalau misalnya kita ngedukasi ke masyarakat kan pakai bahasanya juga yang benar-benar mudah dimengerti sama mereka kan. Sedangkan kalau misalnya kita edukasinya sama guru pasti ada bahasa-bahasa yang
yang lebih sopan lah ya, lebih Formal gitu. ilmiah atau Iya apa bisa. ya gitu Lebih kan. edukatif. Ya betul, lebih pada pendidikan atau Oh iya tergantung benar. topik gitu kan. Tergantung lingkupnya juga berarti ya. Ya, Terus apa ya? Mungkin yang lain ada tambahan. yang lain ada nggak tambahan? Aku bingung, Nida aja. Tidak? Ada Soalnya nggak? kalau kayak gini nih sama aja gitu loh. Soalnya kan kayak dia bilang, kadang kan orang tua juga kayak gimana ya? Kalau nggak menerima ya kita juga bingung mau ngedukasi gimana. Kadang kan kayak, oh ya Mbak, mungkin orang tuanya lebih percaya ya, terapi lain mungkin. Kan susah juga atau orang tuanya Iya. nggak mau itu kan kita harus menghormati pendapat orang juga. Jadi aku bingung juga. Silakan Nida saja. Bisa lupa ya? Nida? Ya, Mau yang nambahin? kata Ahla itu ya gimana? Ya setidaknya kita udah mengedukasi, apa maksudnya udah memberitahu ini itu seperti ini apa. Kalau ternyata ini tuh gangguan ini gitu, setidaknya kita udah mengasih tahu. Dan kalau memang orang tuanya nanti nggak percaya ya kembali lagi kepada orang tersebut mau percaya apa enggak. Terus apa ya, kalau sebagai mahasiswa edukasi yang baik ya tentunya sopan santun ya. Terus sesuaiin dengan tadi yang lingkup. Terus apalagi ya? Udah sih Jelas. kayaknya. Ya penyampaiannya jelas gitu. Iya. Menghargai pendapat orang gitu. Mungkin kan orang nggak mau, ya udah kita nggak usah paksa. Menghargai keputusan mungkin ya. Iya. Yang penting adalah sudah mengedukasi gitu kan. Urusan terakhirnya itu urusan masing-masing pribadi. Boleh. Kayaknya edukasi tuh kayaknya penting. Iya, benar juga. Misalkan edukasi ke masyarakat nih. Kita cari deh kasus-kasus yang masyarakat banget lah gitu. Jadi yang sering ditemuin ya. Banget gitu. Oke, udah nih. Udah aja. Udah guys. Udah. Ada 1 menit lagi. Udah, alright. Cepet banget ya. Ini cepet kok. Cepet ya. Oke, jadi kesimpulannya Lockout dulu. Iya, sorry. Lanjut. Kesimpulannya mengedukasi atau mensosialisasi itu penting banget untuk memberitahu kalau pertama TW itu ada loh, yang lingkupnya tuh ini aja gitu kan. Yang kedua biar orang tua tuh tahu dan aware atau sadar kalau pentingnya banget untuk memperhatikan atau memantau perkembangan anak atau ya bagaimana supaya tidak ada keterlambatan atau ketertinggalan, dan jika ada ketertinggalan atau keterlambatan segera dibawa ke profesi yang menanganinya seperti terapi bicara atau ya mungkin konsultasi ke dokter dulu boleh gitu ya. Oke, kayaknya waktunya udah mau habis nih guys. Oke, kalau gitu aku tutup aja ya. Gak kerasa banget nih waktunya, aku nggak tahu berapa menit ini. Tapi alhamdulillah kita ada kesempatan buat podcast ini. Jadi terima kasih buat kalian yang udah mendengarin. Iya, karena lagi sibuk-sibuknya. Benar, dan kita juga lagi nyusun skripsi lah ya. Semoga skripsi kita semua lancar. Amin. Sampai sidang nanti. Amin. Mohon doanya ya teman-teman yang dengar. Iya, kita juga doain kalian yang lagi skripsi semoga lancar. Amin. Oke guys, kalau gitu sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.